Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tema tentang jihad, ya, dimana jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, dan jihad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman, ya. Kuat ataupun lemahnya iman seorang salah satunya adalah diukur dari keberanian dan kesabarannya dalam berjihad di jalan Allah. Iman yang kuat akan selalu menggelorakan semangat seorang mukmin untuk berjihad, ya. Sebaliknya iman yang lemah membuat seorang mukmin takut berjihad karena kesulitan dan tantangan yang sangat berat. Dalam pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang pengertian jihad. Daripada jihad adalah berasal dari kata-kata al-juhdu, yang berarti kemampuan atau mengeluarkan sepenuh tenaga dan kemampuan dalam mengerjakan suatu. Ada juga kata jihad yang berasal dari kata-kata jahada, yang berarti kesukaran yang mengatasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jihad juga berarti perang, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Wabazwari dalam Akhri wa Adillatuhu, ya, disingkatnya bahwa jihad adalah berarti bekerja keras, sungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Nah, dalam penjelasan pertemuan yang lalu, bentuk-bentuk jihad adalah banyak sekali, ya. Bahwa jihad sebagai salah satu ajaran Islam yang dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan situasi dan kondisi di dalam yang dialami oleh umat Islam. Dalam situasi kaum muslimin mengalami penindasan, jihad dapat dilakukan dalam bentuk peperangan untuk membela diri, tapi dalam situasi damai jihad dapat dilakukan dalam bentuk amal yang soleh, seperti menunaikan ibadah haji. Dalam pertemuan yang lalu, jihadun la qitala fihi, ya, melaksanakan haji adalah salah satu bentuk jihad. Membantu fakir miskin, berbakti kepada orang tua, rajin belajar, tidak mencari ilmu, yang berdakwah amar ma'ruf adalah bagian daripada jihad. Kemudian hari ini kita membicarakan tentang terorisme, ya. Ya, kita bicarakan terorisme dan apa bedanya antara jihad dan terorisme. Dalam bukunya Fatwa MUI tentang terorisme disebutkan bahwa terorisme adalah, ya, dalam buku Fatwa MUI tentang terorisme disebutkan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius, ya, yang menimbulkan ancaman serius, ya, yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, ya, bahaya terhadap keamanan, ya. Kemudian perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, ya. Itu ditemukan di dalam Fatwa MUI tentang terorisme, ya. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisir dengan baik, ya, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai
kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime yang tidak membeda-bedakan sasaran. Kemudian apa bedanya dengan jihad? Bahwa jihad itu mengandung dua pengertian. Dalam pertemuan yang lalu sudah kami jelaskan, jihad adalah segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad pengertian ini juga disebut dengan al-qital al-harb ya. Kemudian yang kedua, makna jihad yang kedua adalah segala segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggalkan agama Allah. Ya, itu adalah juga makna jihad ya. Maqatala litakuna kalimatul ulya, litakuna kalimatullah ulya bahwa jihad ya. Kemudian apa bedanya antara terorisme dan jihad ya? Perbedaan antara terorisme adalah sifatnya merusak, ifsad dan anarkis, chaos ya. Yang kedua adalah tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain. Yang ketiga adalah dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas ya. Sedangkan jihad adalah sifatnya melakukan perbaikan, islah sekalipun dengan cara peperangan. Yang kedua tujuannya adalah menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang terdolimi. Yang ketiga, jihad adalah dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang jelas. Yang kedua berikutnya adalah hukum melakukan teror dan jihad. Hukum melaksanakan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara. Hukum melakukan jihad adalah wajib. Ini yang terkait dengan mata kuliah pembahasan hari ini tentang terorisme ya. Sudah kita jelaskan tentang pengertian terorisme. Bahkan di dalam Fatwa MUI disebutkan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesehatan masyarakat. Terorisme adalah salah satu kejahatan yang dilakukan dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Menurut konvensi PBB tahun 1939 disebutkan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas ya. Dalam kamus Webster New Scholar ya, New School and Office Dictionary disilakan terorisme is the issue of violence, intimidation, act to again to end, especially a system of governance rallying by terror. Terorisme adalah penggunaan kekerasan, intimidasi dan sebagainya untuk merebut atau menghancurkan terutama sistem pemerintahan yang berkuasa melalui teror. Dari tiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa terorisme adalah kejahatan yang mengancam kedaulatan negara, melawan kemanusiaan yang dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. Rand Corporation, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta di Amerika mengatakan sejumlah penelitian dan pengkajian menyimpulkan bahwa setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan yang kriminal. Definisi lain menyatakan bahwa terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga sebagian tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, termasuk juga dalam situasi diberlakukan hukum perang. Yang kedua adalah sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Yang ketiga adalah bahwa meskipun seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan politik, aksi terorisme tidak dapat disebut sebagai aksi politik ya. Kemudian di dalam SAP, di dalam
hadis-hadis yang ditampilkan tentang beberapa redaksi hadis. Haddatsana Ibnu Ishaq Ibnu Muhammad Al-Farwi haddatsana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sallam qala tuqatiluna al-yahud hatta yahtabi ahaduhum wara al-hajar fa yaqulu ya Abdullah hadha yahudiyun wara'i faqtulhu ya hadha yahudiyun wara'i faqtulhu. Redaksi hadis di atas secara tekstual. Jadi hadis di atas adalah Imam Al-Bukhari berkata, Ishaq bin Muhammad Al-Farwi telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik An-Nafi, Malik telah menyampaikan kepada kami dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tuqatiluna al-yahud, kalian semuanya akan memerangi orang-orang Yahudi, hatta yahtabi'a, sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi, hatta yahtabi'a haduhum, sehingga salah satu di antara mereka orang Yahudi bersembunyi wara al-hajari, di belakang batu, di balik batu. Fayaqulu, lantas batu itu berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini dia orang Yahudi, maka bunuhlah ya. Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwa kondisi akhir zaman ya, kondisi di akhir zaman, dari mana umat Islam yang memerangi orang Yahudi, di mana umat Islam memerangi orang Yahudi sehingga tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi orang Yahudi. Dari upaya pembunuhan yang dilakukan umat Islam, setidaknya demikianlah hasil bacaan dari hadis tersebut oleh Badruddin Al-Aini dari hadis di atas. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 5 ya, yang dimana teks ini memberikan penguatan tentang hadis di atas. Faidan salah wal asul khurumu waqtul musyrikin hatta bayatumuhum waqsuruhum waqudu lahum kulla marsadin fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, faidan salah, apabila telah habis bulan-bulan haram, waqtul musyrikin, maka peranglah orang-orang musyrik. Hai wajadtum, di mana kamu temui, di mana kamu saja temui. Wa khuduhum, tangkaplah, peganglah, ambillah, tangkaplah mereka. Waqsuruhum, dan kepunglah mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsadin, dan awasilah di tempat pengintaian. Fa in tabu, jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat ya, serta menunaikan zakat ya, maka berilah fakhallu sabila, maka berilah kebebasan kepada mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kembali pada dua hadis di atas, kepada hadis di atas dan ayat ya, At-Taubah ayat 95, tidak ada salahnya dengan hadis dan ayat tersebut jika dipahami dalam konteks peperangan secara fisik ya, dengan risiko yang kalau tidak membunuh akan dibunuh ya. Akan tapi jika hadis di atas digiring pada konteks umum selain peperangan, maka pemahaman tersebut akan sangat berbahaya dan akan cenderung kepada tindakan tidak teror. Bisa menyimpulkan adanya tindakan-tindakan teror. Tentu saja Islam sangat mencegah semuanya untuk melakukan yang disebut dengan teror. Di dalam berikutnya adalah bagaimana cara menangkal terorisme. Hadis-hadis yang bicara tentang untuk melakukan menangkal adanya tindakan-tindakan terorisme. Redaksi hadis dari haddatsana, redaksi hadis sebagai berikut. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah bin Abdullah bin Abi Safar
wa Ismail an Syabi bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma Allah an wa qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Daud an Amir qala sami'tu Abdullah an Nabi sallallahu wa qala Abdullah al-Ala an Daud an Amir an Abdullah ini an Nabi sallallahu qala an Nabi sallallahu wa hadatsana Abu Nuaim hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu qala sallam al muslimu man salim al muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma anhu. Al-Bukhari berkata, Adam ibn Abi Ayyas ia berkata Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Abi As-Safar dan Ismail dari As-Sabi dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau berkata al-muslimuna seorang muslim yang paripurna, seorang muslim yang sempurna, jadi adalah seorang muslim yang sempurna karena alnya adalah alil kamal. Seorang muslim yang paripurna adalah man salimal muslimuna, yaitu orang-orang yang muslim yang lain ya adalah orang-orang muslim ya yang selamat orang-orang muslim lainnya yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya ya. Wal muhajiru seorang muhajir adalah man hajar ma Allah anhu, adalah orang-orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang baginya. Wa qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala dari Abu Abdullah berkata, Abu Muawiyah berkata, Dawud telah menyampaikan kepada kami dari Amir ia berkata, aku telah mendengar Abdullah dari Nabi SAW dan Abu Abdul A'la berkata dari Dawud bin Amir dari Abdullah bin Abi dari Abdullah dari Nabi SAW. Kemudian hadatsana Nuaim wa hadatsana Nuaim hadatsana Zakaria an Amir qala safitu Abdullah ibn Amr yaqul qala sallam al muslimuna man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma Allah anhu. Abu Nuaim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Zakaria telah menyampaikan kepada kami dari Amir, ia berkata aku telah mendengar Abdullah bin Amr berkata Nabi SAW bersabda seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilakukan Allah Ta'ala. Dalam hadis di atas disebutkan tentang menyebutkan tentang label atau sebutan muslim ya, sebutan nama Islam ya. Jadi Islam itu adalah al-islamu as-salam. Jadi Islam itu adalah damai, sejahtera ya dan berserah diri. Maka umatnya disebut orang dengan umat yang muslim. Muslim adalah umatnya, orangnya. Al-Islam adalah termnya ya. Jadi mana Islam artinya sejahtera, selamat, damai, dan berserah diri. Sedangkan orang umatnya namanya muslim. Berarti bahwa dalam pengertian ini bahwa seorang muslim adalah seorang menunjukkan kepada orang lain yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, serta berserah diri kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas bahwa tidak akan meneror, melakukan intimidasi, melakukan persekusi, melakukan hate speech ya, bukanlah bagian dari ajaran Islam. Karena itu akan menimbulkan bahaya, kekacauan dan berbagai macam resisten di dalam masyarakat. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu sujudatun minar Rahman, faman wasalaha wasalallah, faman qataha qatahallah. Orang-orang yang mengasihi ya adalah akan dikasih oleh Allah yang Maha Rahman.
Jadi orang-orang yang menebarkan cinta kasih, orang yang menebarkan kedamaian, menebarkan cinta kasih akan dikasih oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu, oleh karena itulah berkasih sayanglah kalian semuanya kepada siapapun yang di bumi ini, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, ya, kepada alam, ya. Bagaimana kalau berkasih sayang kepada alam? Tidak melakukan misalnya penebangan illegal logging, tidak melakukan pencemaran lingkungan, tidak melakukan eksploitasi alam yang berlebih-lebihan, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi kasayangilah kepada siapapun yang ada di bumi ini, niscaya akan ada kasih dari niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafaz ar-rahim, ya, ar-rahimu sujnatun. Lafaz ar-rahim itu diambil dari lafaz ar-rahman. Faman wasolaha, barang siapa yang menyambung silaturahim, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan siapa saja yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Faman wasolaha wasolahullah, waman qataha qatahullah. Berdasarkan dari hadis di atas, bahwa dapat dikatakan bahwa umat Islam adalah umat yang berkasih sayang, bukan hanya pada sesamanya, tetapi juga pada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau selama ini ada semacam persepsi, ada kelompok-kelompok tertentu bahwa karena ada beberapa kelompok-kelompok yang sering melakukan teror, ya, lakukan pembunuhan secara sadis, ya, mereka dengan mengatasnamakan Islam, ya, melaksanakan bom, ya, kepada aparat negara dan segalanya, ya, dengan menyebutkan kata-kata jihad, dengan kata takfir dan segalanya. Itu adalah sebuah framing yang, ya, dipersepsikan bahwa Islam itu adalah agama yang lakukan kekerasan, dipahami sebagai Islam sebagai sebuah teroris, ya. Padahal sebenarnya kalau memahami terhadap ajaran dari yang sebenarnya adalah jauh panggang dari api. Jadi berdasarkan hadis dapat dikatakan bahwa Islam adalah umat yang berkasih sayang bukan hanya pada sesama, tetapi adalah juga pada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kasih sayang itu bisa terjadi dengan adanya kejalinan silaturahim kepada sama makhluk. Ini adalah upaya untuk upaya yang disebut dengan hubungan yang aktif, hubungan interaksi sosial, menjalin dari berbagai macam komunitas sosial, ya, berbagai macam elemen di masyarakat, melakukan komunikasi secara baik, ya. Umat Islam seharusnya tidak hanya menyampaikan assalamualaikum kepada sesamanya, tetapi juga menyebarkan saudara-saudaranya yang non muslim. Jadi menggunakan dakwah bukan hanya bil lisan, tapi ada dakwah bil hal, ya, dakwah bil hal. Jadi melakukan komunikasi secara baik dalam bentuk yang sifatnya adalah kerja nyata, membangun sebuah sinergi dengan berbagai macam elemen di luar komunitas umat Islam. Berikutnya adalah hadis yang larangan untuk melaksanakan teror. Redaksi hadis, haddatsana Amr An-Naqid wa Ibnu Abi Umar qala Umar haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ayyub an Nabi Sirin sami Abu Hurairah yaqul qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bi hadidatin fa inna al-malaikata la'anuhu hatta wa in kana akhahu li abi ummihi. Jadi hadis Muslim berkata Amr bin An-Naqid, ya, Amr bin An-Naqid, Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Amr telah menyampaikan kepada kami. Amru berkata, qala Amr, Sufyan ibnu Uyainah telah menyampaikan kepada kami dari Ayyub dan dari Ibnu Sirin. Ia berkata, aku
mendengar Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Al-Qasim Rasulullah SAW bersabda, man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anhu hatta wa in kana khawli abi ummi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapapun yang mengacungkan, ya, man asyara, siapapun yang memberikan isyarah, mengacungkan, ya katakanlah mencibirkan, mengacungkan, memberikan isyarah kepada saudaranya, mengacungkan senjata, ya, barang siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya bikadi tadi dengan besi, dengan senjata, ya, fa innal malaika, sesungguhnya malaikat dan akan mengutuknya, fa innal malaikata tal'anu, sesungguhnya malaikat akan mengutuknya hatta wa in kana akhahu li abi wa ummi, walaupun itu kepada saudaranya, saudara sebaba dan seibunya. Jadi kalau sekarang katakanlah membuli, ya, kemudian di dalam media sosial itu banyak sebuah tindakan-tindakan yang membuli, kemudian menteror, ya, berkata yang kasar, ya, mendiskreditkan, ya, membuat kata-kata kotor, ya, membuat kata-kata yang menyakitkan. Itu adalah bagian daripada larangan yang senada dengan hadis ini, ya. Man asyara ila hadidatin, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka masuk di dalam pengertian mengacungkan adalah tadi itu, melakukan hate speech, melakukan teror, membuli, ya, dan kata-kata lain yang bisa menyakiti, ya, menodai, mencibirkan, menghina, ya, dan kata-kata yang lain. Itu adalah bagian dari mana man asyara ilahi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana khalimi, sekalipun kata-kata itu adalah kepada saudara sekandung, saudara sebaba dan seibu. Hadis di atas, ya, menjelaskan tentang larangan secara mutlak bagi seorang muslim untuk melakukan ancaman, ya, melakukan teror, ya, bukan hanya teror intimidasi, ya, teror, intimidasi, persekusi kepada saudaranya. Pembacaan hadis di atas dapat dimaksud juga bukan hanya kepada saudara seagama, tapi juga di luar saudara seagama. Kalau dibaca di dalam hadis adalah wa in kana akhahu li abi wa ummi. Jadi sekalipun dilarang melakukan persekusi, menteror, mengintimidasi, itu bukan hanya bukan hanya kepada saudara, di luar saudara pun juga mempunyai nilai yang sama. Apalagi saudara seagama, ya. Kata-kata walaupun itu kepada saudara sebab seibu menunjukkan bahwa ancaman teror yang ditujukan kepada siapapun tetap larang, ya. Ya, baik dia satu agama atau saudara atau di luar saudara, yang namanya menteror, mengintimidasi, ya, mempersekusi kepada orang lain adalah termasuk larangan yang diperintahkan oleh agama. Jadi ancaman teror, intimidasi, persekusi, membuli, ya, yang ditujukan kepada siapapun adalah sebuah perbuatan yang terlarang. Hadis di atas menggunakan kata-kata asyara ilahi bihadidatin, ya. Asyara ila man asyara ilahi bihadidatin, ya. Jadi mengacungkan, memberikan isyarat kepada saudaranya dengan hadidah, dengan besi, ya. Ya, bahwa kenyataannya ancaman dan teror itu bisa dilakukan dengan cara apapun, ya, dengan kata-kata, dengan misalnya Facebook, dengan Instagram, melalui kata-kata yang dikirim melalui WA group, misalnya ke Instagram, Facebook, ya, Twitter,
itu juga bentuk daripada makna daripada ancaman masuk dalam kata-kata kalimat mengacungkan senjata ya. Jadi teror ancaman itu bisa dilakukan dengan cara apapun ya, sehingga larangan tersebut juga berlaku pada penggunaan alat-alat apapun tanpa menggunakan, walaupun tanpa menggunakannya alat tersebut ya. Jadi tidak hanya terfokus pada alat-alat yang bersifat benda ya, tapi juga berbentuk yang verbal ya, ancaman yang verbal ya. Itu juga masuk dalam konteks kata-kata mengacungkan senjata. Bahkan Imam Nawawi menegaskan ya bahwa larangan tersebut juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan ancaman atau teror karena dengan maksud bercanda ataupun senda gurau. Perbuatan menteror adalah merupakan suatu hal yang diharamkan dalam Islam. Hal ini ditujukan kepada kalimat yang menyatakan para malaikat pun akan mengutuk orang-orang yang melakukan teror ya. Jadi dalam kata-kata yang terakhir, fa innal malaikata tal'anu hatta wa in kana khalian, itu adalah menunjukkan bahwa haram menteror adalah merupakan suatu hal yang diharamkan dalam Islam ya. Hal ini ditujukan kepada ditunjukkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa malaikat pun ya akan mengutuk orang-orang yang melakukan teror. Jadi teror adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran dan etika agama. Oleh karena itu bukan hanya agama Islam, agama manapun juga melarang tentang adanya menteror terhadap melakukan intimidasi terhadap sesama saudaranya, baik dia adalah satu agama maupun juga bukan satu agama. Kepada siapapun tindakan menteror adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, juga oleh agama-agama yang lain. Saya kira itu ada beberapa hadis yang terkait dengan jihad dan teror yang tadi sudah kami jelaskan sebagai kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mata kuliah tentang hadis ahkam hadis tata negara sudah SAP-nya sudah selesai. Insya Allah kita bertemu di ujian UAS ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.